Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di KC Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang latihan 4, yaitu penilaian akhir tahun atau PAS semester genap untuk kelas 11 matematika peminatan. Materi yang ada adalah tentang lingkaran dan juga suku banyak atau polinom. Oke. Di sini ada soal yang pertama, soalnya seperti ini. Sebuah daerah epicentrum gempa membentuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jari daerah epicentrumnya 6 km. Tentukan persamaan daerah epicentrum tersebut. Nah, karena dimintanya hanya sebuah persamaan, nah maka persamaannya adalah persamaan lingkaran. Nah, karena pusatnya kita anggap 0,0 dengan jari-jari epicentrumnya 6, maka kita gunakan rumus persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan juga yang diketahui adalah jari-jari. Oke, berarti untuk pengerjaannya tinggal menggunakan persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Nah, di sini berarti tinggal masukkan 6-nya saja. Udah, berarti tinggal x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, inilah persamaan dari epicentrum, daerah epicentrum yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini sudah betul. Ataupun mau dipindahkan 36-nya kemari juga boleh. X kuadrat plus y kuadrat min 36 juga boleh, sama dengan 0 boleh seperti ini. Atau mau y kuadrat sama dengan x nya pindah ke sana juga boleh, seperti ini bisa. Nah, oke. Ini alternatif jawabannya seperti ini bisa. Oke, itulah jawaban buat nomor 1 tentang persamaan lingkaran atau di sini persamaan daerah epicentrum. Oke, selanjutnya kita coba ke soal berikutnya, soal kedua. Buat soal kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Tentukanlah persamaan lingkaran dengan pusat min 3,4 dan menyinggung sumbu Y. Nah, jadi lingkarannya itu menyinggung sumbu Y. Nah, untuk soal yang menyinggung dan ini sumbu Y menyinggungnya, berarti jari-jarinya itu adalah nilai mutlak dari X ya. Nah, X ya. Jadi seperti ini. Jadi pusatnya sudah ada, pusatnya min 3,4, sedangkan jari-jarinya itu berarti dia nilai dari X-nya. Nah, nilai dari X-nya berarti dari min 3, berarti hasilnya adalah 3. Nah, baru kita gunakan rumus persamaan rumus lingkaran, yaitu kalau dia berpusat ya, berarti tinggal X min A kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, tinggal masukkan saja ya. Jadi di sini x, a, b nya itu adalah titik pusatnya ya. Nah, min ketemu min berarti dia adalah plus 3 kuadrat plus y 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, itu seperti itu. Jadi rumusnya ini buat yang berpusat A, B. Nah, ini A, B, ini A nya, ini B nya gitu kan. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini R nya adalah karena dia menyinggung sumbu Y, maka dia nilai mutlak dari X gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal X plus 3 ini kenapa bisa plus? Karena min ketemu min jadi plus. Sedangkan kalau yang B nya adalah karena positif jadi min 4. Nah, ini karena rumusnya ya. Oke, inilah persamaan buat gambar ya, persamaan lingkaran pada gambar ini seperti ini. Atau bisa kalau dijabarkan berarti tinggal kita jabarkan saja. Penjabarannya berarti X plus 3 kuadrat itu kita gunakan kuadrat sempurna X kuadrat plus tengah-tengahnya 2 kali A kali B, 2AB berarti 6X, maksudnya ini ya, 2 kali X kali 3, nah itu tengah-tengahnya, karena ini plus berarti plus gitu ya. Jadi 2 kali X, 2X kalikan 3 jadi 6X gitu.
plus tinggal ujungnya berarti 3 dikuadratkan 9. Oke, sudah nih. Yang y nya berarti tinggal y kuadrat sama jalannya seperti tadi, tengahnya adalah kalikan 2 ya. 2 kali y kali 4 jadi 8y min 8y ya. Sini 2 kali y kali min 4 berarti 2 kali y 2 kali 4 adalah 8, jadi min 8y. Kemudian tinggal min 4 nya dikuadratkan, hasilnya 16 sama dengan 3 kuadrat adalah 9. Nah, posisinya tinggal kita urutkan saja dari yang pangkat terbesar, x kuadrat, y kuadrat, kemudian ada 6x, kemudian ada min 8y, kemudian plus 9, kemudian plus 16. Nah, 9 nya yang ada di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri, jadi min 9 sama dengan 0. Nah, posisinya gitu ya. Ini kita susun dengan pangkat tertinggi, x kuadrat, y kuadrat, kemudian 6x, min 8y, plus 9, plus 16. Nah, 9 nya pindah posisi jadi min 9. Nah, ini 9 sama 9 bisa 0, tinggal 16. Oke, berarti tinggal x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y plus 16 sama dengan 0. Nah, inilah jawaban buat nomor kedua tentang persamaan lingkaran dengan pusat A, B ya, seperti gambar ini karena menyinggung sumbu Y. Oke, itulah jawaban nomor 2. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Buat nomor ketiga, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik 3,6. Nah, pusatnya 0,0. Bahwa kita ketahui persamaan lingkarannya tadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, di sini yang belum ada adalah r-nya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan r? Untuk mendapatkan r karena melalui titik 3,6, berarti dia tinggal r-nya itu adalah akar dari, misalkan ini x1, ini y1, dan ini x2, y2, tinggal dikurangkan, yaitu x2 dikurang x1 kuadrat plus y2 dikurang y1 kuadrat. Nah, inilah buat nilai r-nya. Nah, kalau kita cari berarti hasilnya berarti 3 kurang 0 kuadrat ditambah 6 dikurang 0 kuadrat. Maka nilai r-nya adalah akar dari 3 kuadrat 9, 6 dikurang 0 kan 6 kuadrat kan hasilnya 36, hasilnya berarti r-nya adalah 45. Oke, itu nilai r-nya. Nah, lalu persamaannya karena dia melalui 0,0 atau pusatnya 0,0, maka rumusnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, r-nya sudah diketahui ya, seperti tadi rumusnya ini yang melalui jadi x2 y2 dan titik pusatnya x1 y1. Nah, ini caranya seperti ini. Oke, kita lanjut. Berarti persamaannya tinggal x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Oke, x kuadratnya tetap, y kuadratnya tetap, dan r-nya kita ganti dengan akar 45. Dikuadratkan, maka hasilnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 45. Nah, inilah persamaan buat lingkaran yang berusaha 0,0 dan melalui 3,6. Nah, itulah jawabannya. Oke, sangat mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Buat soal nomor 4, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di min 3,2 dan berjari-jari sama dengan 4. Nah, ini sama seperti tadi yang ada pada gambar, cuma di sini tidak ada gambarnya, tapi sudah diketahui pusat dan jari-jarinya. Nah, untuk penyelesaiannya berarti tinggal kita gunakan rumus yang berpusat ya. Rumus lingkaran yang berpusat yaitu x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja. Pusatnya adalah a, b, ini ya. Min 3,2 berarti tinggal x min ketemu min jadi plus 3 kuadrat plus y dikurang 2 kuadrat sama dengan r kuadratnya adalah 4 kuadrat. Oke.
Nah, sampai sini sudah benar, tetapi harus kita jabarkan untuk mendapatkan persamaan bentuk umumnya. Nah, berarti tinggal ini sama seperti tadi, kuadrat sempurna x kuadrat plus, berarti ini dapatnya 6x plus 9. Kemudian yang ini adalah y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 4 kuadrat adalah 16. Nah, prosesnya sama kayak tadi ya. Nah, ini kuadrat sempurna, kalau dikuadratkan jadinya x kuadrat ditambah, karena ini plus, kita kalikan 2 ya, 2 kali x kali 3 jadi 6x gitu kan. Caranya buat yang tengah itu 2 kali x kali 3 jadi 6x, dan terakhirnya adalah 3 dikuadratkan ada 9. Nah, ini juga begitu, y kuadrat, kemudian 2 dikali y kali min 2 jadi min 4y. Nah, tengahnya jadi min ya, karena ini min gitu kan. Terus min 2 dikuadratkan, hasilnya adalah positif 4. Nah, sama dengan 4 kuadrat berarti 16. Nah, tinggal kita susun kembali dalam bentuk pangkat yang tertinggi didahulukan. Nah, ini. Dan 4y 9 4, selanjutnya min 16 nya kita pindahkan jadi min 16. Nah, gitu ya, seperti itu, ini pindah kemari jadi min. Nah, susunannya sudah. Nah, tinggal ini diselesaikan. 9 tambah 4 adalah 13, kurang 16 adalah negatif 3. Oke, berarti tinggal x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 4y min 3 sama dengan 0. Nah, inilah jawaban buat nomor 4 tentang persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan diketahui jari-jarinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, buat nomor kelima, temukan titik pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y min 75 sama 0. Nah, di sini adalah bentuk umum dari sebuah lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jari dan memiliki jari-jari. Nah, bentuk umumnya saya akan tulis yaitu di sini x kuadrat plus y kuadrat terus plus a x plus b y plus c sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya ya. Rumus bentuk umumnya seperti ini. Nah, sehingga kita punya nilai a itu kalau disusun dari soal ya, berarti a nya adalah min 8. Hati-hati, a itu koefisien dari nilai x ya. Nah, dari sini x, jangan terbalik ya. Kalau misalkan susunannya belum tepat, berarti harus ditempatkan terlebih dahulu atau dicocokkan terlebih dahulu. Nah, ini b nya adalah 6, oke, dan c nya adalah negatif 75. Oke, kita susun, berarti tinggal di sini a nya negatif 8, b nya 6, dan c nya adalah negatif 75. Nah, gunanya buat mencari a, b, c ini adalah untuk mencari titik pusat dan jari-jari. Titik pusat ya, buat mencari titik pusat itu sangat mudah. Dia tinggal min setengah a, min setengah b. B besar ya, min setengah a, min setengah b. Kalau a kecil, b kecil itu biasanya dianggapnya dengan pusatnya. Nah, ini pusatnya a kecil, b kecil, diubah menjadi min setengah a besar, min setengah b besar. Nah, jadi jawabannya tinggal min setengah a besarnya adalah negatif 8, kemudian koma min setengah b nya adalah 6. Nah, dapatnya jadinya adalah min ketemu min plus ya, ini kan min 8 ya, min 8 kalikan setengah jadi 4. Nah, sedangkan ini min setengah kalikan 6 adalah negatif 3. Nah, inilah titik pusatnya. Lalu bagaimana jari-jarinya? Nah, buat rumus jari-jari dia adalah, karena sudah dapat titik pusat ya, rumusnya jadi seperti ini. Kalau sebenarnya kan dia min setengah a kuadrat plus min setengah b kuadrat dikurang c. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumus dari mencari jari-jari. Nah, oleh karena min setengah a nya sudah dapat ya, ini kan min setengahnya sudah dapat.
min setengah A nya sudah dapat 4 dan min setengah B nya sudah dapat negatif 3. Berarti tinggal kita masukkan saja nanti di sini berarti 4 kuadrat, kemudian min 3 kuadrat dikurang C nya. Nah C nya itu adalah negatif 75. Nah tinggal masukkan saja. Berarti di sini dapatnya adalah 4 kuadrat plus min 3 kuadrat dikurang negatif 75. Oke, maka dapat hasilnya adalah 16 plus 9 ditambah 75. Nah kalau kita selesaikan dapatnya jadi 16 tambah 9 25 tambah 75 adalah 100, maka jari-jarinya adalah 10. Oke, berarti titik pusatnya 4,3 dan jari-jarinya adalah 10 dengan rumus seperti ini ya. Nah rumus jari-jari buat persamaan umumnya, bentuk umumnya adalah min setengah A besar kuadrat plus min setengah B besar kuadrat dikurang C besar. Nah ini seperti ini. Oke, itulah jawaban buat nomor 5. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, buat nomor 6 di sini diminta selidiki hubungan garis Y sama dengan 2x plus 1 dengan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min y plus 1 sama dengan 0. Nah, untuk menyelidiki hubungan garis, maka bisa kita gunakan cara substitusi nilai y-nya ke dalam lingkaran. Oke. Nah, terlebih dahulu kita substitusikan terlebih dahulu, berarti di sini ini tetap x kuadrat dan y-nya kita ganti dengan rumus persamaan garis yang ini, yaitu 2x plus 1 kita ganti dengan 2x plus 1, 2x plus 1 kuadrat, kemudian plus 4x tetap, min y nya kita ganti 2x plus 1 plus 1 sama dengan 0. Nah kalau bentuknya sudah seperti ini, selanjutnya kita jabarkan terlebih dahulu. 2x plus 1 kuadrat itu jadinya dapatnya 4x kuadrat plus 2 kali 2x kali 1 berarti dapatnya 4x plus 1, ini 4x tetap, kemudian ini 2x min 1, karena ini kan kita kalikan terlebih dahulu ya, 1 min 2x min 1 jadinya min 2x min 1 plus 1 sama dengan 0. Oke, di sini baru kita susun, ini dapatnya 5x kuadrat, kemudian ini ada x, ini ada x, jadi 8x dikurang 2x jadi 6x. Selanjutnya ada plus 1 min 1 sama 1, jadi hasilnya plus 1 sama dengan 0. Nah, bentuk sederhananya seperti ini. Selanjutnya karena di sini diminta selidiki, maka kita gunakan nilai diskriminannya ya, diskriminannya atau nilai D-nya, yaitu kalau nilai diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, di sini patokannya kalau dia D-nya lebih dari 0, maka dia berpotongan. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia bersinggungan. Oke. Kalau D-nya kurang dari 0, maka tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Tidak berpotongan saja ya. Nah. Oke. Selanjutnya kita cari nilai D dari ini ya. Nilai dari D dari ini. Nah, rumusnya dengan B kuadrat min 4AC. Artinya B kuadrat itu susunannya ini A, kemudian ini B-nya dan ini C-nya. Oke, ini A, ini B, ini C. Nah, kita gunakan, kita masukkan terlebih dahulu. D-nya berarti D-nya sama dengan B kuadrat, B kuadrat berarti 6 ya. 6 kuadrat min 4, A-nya 5, C-nya adalah 1. Nah, ini 36 dikurang 20, dapatnya adalah 16. Maka nilai D-nya adalah positif, berarti dia atau lebih besar dari 0. Karena D-nya 16 lebih dari 0, maka penyelidikannya adalah garis Y2X plus 1 itu
dia berpotongan dengan lingkaran. Nah, berarti jawabannya adalah garis berpotongan dengan lingkaran. Oke. Itulah jawaban buat nomor 6. Jadi garis Y2X plus 1 berpotongan dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min Y plus 1 sama dengan 0. Itulah jawaban buat nomor 6. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor ke-7. Di sini sudah materi tentang suku banyak. Tentukan derajat koefisien utama, koefisien, dan konstanta pada suku banyak berikut. Nah, yang perlu kita lihat untuk polinom ini atau polinomial disusun dengan urutan dari pangkat tertinggi supaya mempermudah menyelesaikan soal. Nah, di sini 5 ya, ini 4 ini sudah tersusun dengan rapi, maka tinggal kita lihat pangkat tertingginya adalah merupakan derajat. Nah, karena di sini pangkat tertingginya 5, berarti derajatnya adalah 5. Berarti jawabannya derajatnya adalah 5. Oke. Kemudian koefisien utamanya berarti dia ada di suku yang derajatnya paling tinggi. Ini suku utamanya adalah berarti sama dengan 1. Kemudian koefisien lainnya selain utama berarti kita utamanya kita juga taruh, berarti dia ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada min 9, 4, min 2. Nah, itu adalah koefisien ya. Jadi di sini ini koefisiennya yang ada angka di depan variabel X dengan pangkat masing-masing. Nah, itu adalah koefisien. Jadi ini 1, 3, min 9, 4, min 2. Kalau tidak ada angkanya berarti artinya 1 walaupun ini ada variabelnya ya. Nah, beda dengan 7. 7 bukanlah koefisien tetapi dia adalah konstanta. Nah, berarti di sini kita masukkan ini konstantanya adalah 7. Oke. Itu jawaban buat soal nomor 7. Ya, sangat sederhana soalnya dan jawabannya pun sangat mudah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, buat nomor 8. Tentukan F4 pada Fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 4x plus 8 dengan skema. Artinya dengan Horner ya. Untuk mencari nilai F4 dari 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 4x plus 8. Nah, untuk cara Horner susunannya harus tidak boleh lengkap-lengkap ya, dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah. Nah, ini kan x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Nah, ini sudah susunannya sudah pas, berarti tinggal kita gunakan Horner. Nah, ini kita buat seperti ini. 3, 6, koefisiennya kita masukkan ya, kita ambil. Nah, ini masing-masing 3, 6, angka-angka yang ini ada kita taruh terlebih dahulu, kemudian lanjutnya kita masukkan 4 di sini. Nah, pertama 3-nya kita taruh di bawah, turunkan, kemudian 4 kali 3-nya kita kalikan, 4 kali 3 adalah 12, lalu kita jumlah jadi 18 kita kalikan 4 jadi 2, 3, 72, lalu jadi dapat 76 kita kalikan 4 jadinya adalah 242 304 dan akhirnya adalah hasilnya adalah 312. Nah, untuk mendapatkan nilai 4 caranya buat skema dapatnya adalah F4-nya adalah 312. Inilah jawaban buat nomor 8 dengan cara skema. Kalau cara biasa kan tinggal masukkan nilainya saja ya. Nilai 4-nya kita masukkan kembali. Nah, nanti dapatnya nih, kalau dimasukkan secara langsung, kalau cara biasa berarti tinggal 3 kali 4 pangkat 3, 6, 4 pangkat 2, 4 pangkat 4, tambah 8. Nah, ini nanti hasilnya akan sama, yaitu 312.
Oke, itulah jawaban buat nomor 8 dengan cara skema. Bentuknya seperti ini, benar ya. Dan perhatikan, dan susunannya itu harus tingkatannya dari yang tertinggi derajatnya hingga yang rendah. Oke, jawabannya seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 9. Oke, buat soal nomor 9, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x plus 5 kita bagi dengan x plus 2 dengan cara pembagian biasa. Nah, kalau pembagian biasa berarti kita gunakan cara pistol ya kalau di SD ya, secara porografit gitu ya. Nah, ini seperti ini, kita gunakan garis, kemudian kita masukkan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x plus 5 dibagi dengan x plus 2. Di sini x plus 2. Oke. Selanjutnya tinggal kita lihat ujung-ujung dari ini kan susunannya udah pas ya, dari yang tertinggi sampai terendah. Nah, kita lihat x pangkat 4 yang tertinggi. Nah, ini x berarti untuk mengalihkannya, untuk menghilangkannya, ini kan caranya untuk menghilangkan yang tertingginya. Berarti kita kalikan dengan x pangkat 3. Nah, ini kan x pangkat 4, berarti kita kalikan dengan x pangkat 3. X dikali x pangkat 3 kan jadi ini x pangkat 4. Nah, maka di atasnya kita kalikan, kita taruh x pangkat 4. X pangkat 3. Oke. Selanjutnya x pangkat 3 ini kalau kita kalikan x kan jadi x pangkat 4. Nah, kita taruh di sini x pangkat 4. Terus x pangkat 3 kalikan 2 dapatnya adalah plus 2x pangkat 3. Nah, setelah ini baru kita kurangkan. Nah, ini cara biasa ya. Kalau cara biasa itu berarti tinggal kurang gitu, seperti itu. Nah, ini tinggal 4 dikurang 2 adalah 2x pangkat 3. Kalau ini udah habis ya. Nah, tinggal kita turunkan ke bawah lagi buat nilai yang ada di atasnya. Nah, ini kan belum kepake ya, ini 2, ini belum kepake, kita turunkan terlebih dahulu untuk mempermudah. Selanjutnya kita lihat pangkat tertingginya lagi, yaitu 2x pangkat 3. Nah, ini akan hilang. Caranya berarti tinggal kita kalikan x kali berapa supaya 2x pangkat 3, berarti kalikan 2x kuadrat. Nah, di sini kita tulis plus 2x kuadrat. Nah, kalau dikalikan 2x kuadrat kalikan x jadinya adalah 2x pangkat 3. Nah, itu. Tulis 2x pangkat 3. Selanjutnya kita kalikan 2x kuadrat, kita kalikan 2 jadinya dapatnya 4x kuadrat plus ya, plus 4x kuadrat. Nah, sudah dapat, baru kita kurangkan lagi. Nah, ini min 3 dikurang 4 jadi min 7x kuadrat. Plus 2x plus 5 nya kita turunkan kembali, 2x plus 5. Nah, yang sisanya ya, ini kan sudah nggak ada nih, ini sudah nggak ada, ini min 7x kuadrat. Nah, ini sisanya yang 2x plus 5 kita turunkan kembali. Nah, selanjutnya ini min 7x ya, yang tertingginya. Berarti kita kalikan supaya x menjadi min 7x kuadrat adalah min 7 ya. Kita kalikan min 7 di sini min 7x ya. Min 7x kali x kan nanti dapatnya adalah min 7x, kita kalikan x dapatnya adalah min 7x kuadrat. Oke, kita kalikan min 7x kuadrat. Selanjutnya min 7x kita kalikan 2, min 7x kita kalikan 2 jadi min 14. Sini min 14x, kita kurangkan, ini habis ya. Oke, kalau dikurangkan kan 0 jadinya ya. Nah, ini 2 dikurang min 14 dapatnya adalah 16x. Nah, 5 nya sisanya tinggal kita susun ke bawah lagi plus 5. Nah, di sini masih ada 16x, berarti masih bisa dibagi dengan nilai x ya.
16x masih bisa dibagi dengan nilai x, berarti hasilnya adalah 16. Nah, kita tulis di sini 16. Nah, kita kalikan kembali. 16 kali x jadinya 16x ya. 16x. Kemudian 16 dikali 2 berarti 32 plus 32. Nah, ini tinggal kurangkan hasilnya, berarti sisanya ini kan habis ya. Sisanya tinggal 5 dikurang 32 adalah negatif 27. Nah, inilah sisanya, sedangkan hasil baginya adalah yang atas. Nah, ini hasil baginya. Kalau ini sisanya. Oke. Nah, ini hasil bagi. Sedangkan ini adalah sisanya. Sisanya adalah negatif 27 dan hasil baginya ini. Oke. Ini hasil bagi, ini sisa. Dengan cara pembagian biasa. Polinom. Oke. Itulah jawaban buat nomor 9. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal terakhir di pertemuan ini untuk latihan soal 4 matematika kelas 11 tentang polinom, dan tadi awalnya adalah tentang lingkaran. Oke, nomor 10. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 4x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 5x plus 6 dibagi dengan x plus 3 dengan cara sintetik atau Horner, gitu ya. Nah, caranya adalah kita susun dari pangkat tertinggi. Nah, kalau kita lihat ini x pangkat 4, x pangkat 3. Nah, x pangkat 2-nya tidak ada, artinya dia dinolkan ya. Kalau tidak ada berarti 0, susunannya harus sesuai dengan pangkat ya. Jadi 4, 3, 2 tidak boleh lompat, gitu kan, buat Horner. Maka susunan x kuadratnya berarti adalah 0. Oke. Ini x kemudian 6. Nah, jadi kalau disusun berarti dia ada 4, kemudian min 1, kemudian x kuadratnya nggak ada berarti 0, kemudian 5, selanjutnya adalah 6. Oke, baru sudah dapat. Selanjutnya karena dibagi x plus 3 ya, dibagi x plus 3 artinya kita nolkan fungsikan dulu. Untuk Horner kita nol fungsikan, berarti x nya adalah negatif 3. Nah, taruh di sini negatif 3. Nah, dari sini baru kita susun 4-nya, kita turunkan terlebih dahulu 4. Selanjutnya kita kalikan min 3 kalikan 4, hasilnya adalah min 12. Nah, di sini kalau cara sintetik adalah ditambah. Kalau cara biasa tadi kurang-kurang, kalau ini tambah. Min 1 ditambah min 15 adalah min 13. Nah, baru kita kalikan min 13 kalikan min 3 adalah 39. Nah, seperti ini. Nah, 39 berarti kita tambahkan 0, hasilnya adalah 39. Lalu kita kalikan lagi, 39 kali min 3 hasilnya adalah min 7, 2, 117 ya. Kalau kita tambahkan 5 ditambah min 117 adalah min 112. Min 112 kita kalikan min 3, hasilnya adalah 112 kali 3 adalah 633, berarti 336. Karena min kali min positif ya, jadi 336, dan hasil akhirnya berarti tinggal 6 tambah 6 adalah 12, 14, 342. Nah, di sini kan yang diminta adalah hasil bagi dan sisa pembagian. Nah, hasil baginya itu ternyata adalah sisa atau sisanya lebih dahulu. Sisa pembagian itu karena dia dibagi dengan x plus 3 ya di sini, berarti sisanya adalah yang terakhir ini nih. Ini sisanya. Nah, ini adalah sisa. Sedangkan pembagiannya, hasil pembagiannya adalah yang ini. Ini semuanya nih. Nah, bagaimana menyusunnya? Menyusunnya karena dilihat, kita lihat aja.
ini ada berapa suku? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 berarti kita susun X-nya. Kita susun X-nya ya. Kita susun X-nya, kita kurangkan 4 dikurang 1. Jadi kan ini 4 kurang 1 jadi 3. Nah, jadi susunannya hasil baginya adalah 4x pangkat 3 min 13x kuadrat plus 39x min 112. Nah, inilah jawaban buat hasil baginya. Nah, jadi hasil baginya adalah 4x pangkat 3, diambil dari sini ya. Koefisiennya 4x pangkat 3 kemudian min 13x kuadrat plus 39x min 112. Jadi disusun karena ini ada 4, berarti derajat tertingginya adalah 3. Kita kurang 1 gitu. Oke. Nah, ini hasil bagi dan ini adalah sisa. Nah, inilah cara pembagian polinom dengan cara sintetik atau Horner. Nah, itulah jawaban akhirnya ya. Jadi akhirnya seperti ini. Oke. Sepertinya buat soal ini adalah soal terakhir ya. Saya katakan soal terakhir nomor 10, dan sekiranya berarti sudah selesai untuk pembahasan tentang 4. Ya, untuk materi-materi sebelumnya bisa kalian lihat, atau materi matematika lainnya bisa dilihat di playlist di video Kakak Tri Channel ini. Nah, jangan lupa yang belum subscribe, kemudian like, comment, and share. Biasanya kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan silakan dikomentarkan. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.